Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Masalah kasus Tom Lembong hari ini ya sudah menjadi pembicaraan di masyarakat sehingga tadi begitu kan ya dari pengacara Tom Lembong menyampaikan betul bahwa laporan dan bahkan Tom Lembong menjadi tersangka di situ ternyata dari sidang pertama ya mengundang para ahli ya. Sangat-sangat disayangkan. Para ahli di situ justru sama dari ahli 1 dan ahli 2. Keterangannya juga sama di situ begitu kan. Tapi apakah benar ya dengan hal-hal kayak begituan? Tadi GPU mengatakan keterangan tertulis itu bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan yang akan disampaikan di pengadilan. Artinya keterangan tertulis itu mempunyai nilai, ya kan? Kami menganggap ahli, kita hargai ahli, dia seorang guru besar, kita hormati. Tapi ketika kita membaca keahliannya, ya, karena ini kan bagian yang tidak terpisahkan ya, ingat ya, bagian yang tidak terpisahkan. Yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya persis sama. Sama semua, kalimatnya sama, titik komanya sama semua, penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja. Tapi kalau semua ketikannya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak? Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan kita harus kita hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Ya? Oke, ini saya pegang ya, soalnya ini pegang bentar. Ini satu ya kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan sini, permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir yang kita lihat ya. Nanti semua dibagi, semua bisa baca ya. Halaman terakhir kita lihat ini. Alasan subjektif di sini. Ya di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini aja. Apa ini? Nah, penahanan di sini. Penahanan yang dilakukan titik duanya sama, titik duanya juga sama semua. Ada beberapa yang dibalik, dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya plak sama persis. Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Jadi orang menganggap bahwa wah ini malu-maluin kalau seperti ini. Coba kita baca ini. Malu-maluin dunia akademisi saja, nama baik kampusnya seperti UNER ya, Omsot kena pula ya kesaksian tertulis saksi ahli pidana sama persis di pra-peradilan Tom Lembong. Nah, coba kita baca apakah ini benar atau tidak? Apakah ini hanya copy paste atau bagaimana? Ya, saya yang jelas bahwa ketika ditunjukkan begitu dibacakan sama mereka. Kalau toh pada hakikatnya menggunakan ahli, artinya apa? Artinya kasus hukum ini masih ambang kebingungan begitu kan? Masih nuansa-nuansa kebingungan. Padahal alat bukti itu kan cukup sebenarnya. Ya, kenapa Tom Lembong menjadi tersangka terus kemudian nanti di dua bukti itu kenapa tidak ditunjukkan saja? Bahkan ini di DPR didesak betul bahwa bagaimana kasus Tom Lembong. Nah, sekarang satu persatu sudah mulai terbongkar faktanya. Kalau Tom Lembong semuanya begitu kan ya, jadi tersangka, lalu kemudian ada bukti yang kemudian mentersangkakan Tom Lembong, ya silahkan kejagung di situ. Tapi pada kenyataannya sekarang ketika diminta kenapa Tom Lembong ini menjadi tersangka, diminta di situ apa buktinya? Secara rasionalitas, apa bukti itu? Dua alat bukti kan cukup. Dan sekarang nampaknya Kejagung ya tidak bisa membuktikan itu. Masyarakat sudah cerdas apa yang kita lihat hari ini. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ini. Ada yang mengatakan ya gue bantu ya dari UNER, BEM UNER dan sebagainya. Salah satunya ini komentar dari rakyat kecil. Rencana awalnya ini mau jadi pencitraan rezim baru dalam pemberantasan korupsi. Karena circle-nya koruptor, maka dia
cari-cari yang di luar koalisi, tapi yang terjadi malah memperbodoh ya diri sendiri. Nah, kalau toh pada akhirnya ini benar, apakah hukum itu akan tumpul kepada koalisi atau tajam pada oposisi? Saya kira tidak bisa untuk menjustis bahwa orang itu akan menjadi tersangka tanpa ada dua alat bukti. Dua alat bukti itu kan harus ada rinciannya, kerugian negara berapa. Kalau Kejagung mengatakan ada 400 miliar dalam artian kerugian negara, maka yang jelas rincinya. Ya, secara rasionalitas rinciannya seperti apa? Apakah Tom Lembong menerima fee atau tidak? Nah, ini yang menjadi spekulasi. Bahkan DPR mendesak dari Kejagung ini untuk segera publikasi kepada publik agar masyarakat tidak simpang siur berita-berita seperti ini. Ya, nampaknya sekarang masih ditutup-tutupi begitu kan. Ya, masa kalau memang ada korupsi kepada Tom Lembong, seharusnya sudah membeberkan bukti. Kenapa masih menggunakan para ahli? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Agak lucu kan negara kita kalau sudah seperti ini. Makanya saya masih pesimis terhadap Kejagung ya terkait dengan situasi politik dan korupsi yang ada di Indonesia saat ini. Kenapa? Ya karena bukti-bukti itu masih belum jelas, masih belum dibeberkan kepada masyarakat. Kalau sudah dibeberkan jelas di situ, saya optimis begitu bahwa penegakan hukum ya memang benar-benar diberantas. Tapi sayangnya, kenapa menteri-menteri sebelumnya dan sesudahnya tidak diperiksa? Dan itu kesalahannya. Jadi bukan salah sebenarnya, ada nuansa ketidakadilan ketika kita berbicara masalah soal korupsi yang dilakukan Tom Lembong. Padahal kita tahu Tom Lembong melakukan itu atas perintah seorang Jokowi. Kebijakan-kebijakan apapun yang dilakukan oleh Tom Lembong, dia sesuai dengan prosedur. Bahkan TTD-nya diteruskan kepada seorang Jokowi. Artinya Jokowi sudah tahu begitu kan. Tidak mungkinlah menteri-menteri di situ, ya menteri-menteri di situ, lalu kemudian mereka berjalan sendirian. Tidak mungkin. Tidak mungkin membuat kebijakan ya terkait dengan dirinya. Pasti membuat kebijakan ya bersama visi dan misi seorang presiden. Ini kan sangat disayangkan sekali kalau hal-hal ini terjadi begitu. Nih coba kita baca. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Semoga para ahli ini tahu begitu kan. Semoga bisa segera ditindaklanjuti mencoreng nama kampus dan sebagainya. Ini komentar dari netizen. Coba kita baca ya beritanya. Ini agak menarik ya beritanya. Ini ya debat panas awali peradilan Tom Lembong saat giliran jaksa bawa ahli. Pengacara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi atau Tom Lembong, Ari Yusuf Amir yang menuding keterangan tertulis yang disampaikan oleh dua ahli jaksa saling mencontek. Perwakilan Kejagung ya Zulkifli Hasan pun membantah tuduhan tersebut. Perdebatan itu terjadi di sidang peradilan ya kasus Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta. Mulanya Ari menilai adanya kesamaan keterangan tertulis ya dari kedua ahli tersebut. Bahkan pernyataan itu hendak dibantah oleh Zulkifli ya, namun hakim ya Tunggal Tumpunuli Marbun ya memotong. Dia mengatakan keterangan tertulis itu akan dikembalikan. Hakim mengatakan pengadilan akan mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh ahli secara langsung di pengadilan. Masa iya ya ahli 1 dan ahli 2 ya apakah sama-sama mencontek? Ya karena mereka sama keterangannya. Artinya apa? Artinya kalau memang ada keterangan ahli kan seharusnya berbeda. Walaupun pendapatnya sama, seharusnya kan tidak sama dari segi koma, titik dan sebagainya begitu. Saya kira ini apakah siapa yang mencontek masalah soal-soal kayak begituan begitu. Coba kita baca lagi nih. Ari tetap mempermasalahkan keterangan tertulis yang memiliki kemiripan itu. Dia mempertanyakan kredibilitas para ahli. Ari kemudian mempertanyakan sosok yang membuat keterangan tertulis tersebut. Menurutnya ada ya andil jaksa dalam keterangan tertulis untuk para ahli. Ari meminta agar Zulkifli kembali membacakan keterangan tertulis dari ahli hakim, menegaskan keterangan yang disampaikan di pengadilan yang akan dipertimbangkan. Ari juga pun yang menuding keterangan tertulis itu terdapat indikasi rekayasa, jaksa pun kembali membantahnya. Nah, inilah kesalahan fatal kalau para ahli tersebut ya saling mencontek ya, saling copy paste itu justru ini akan mengalami kemunduran terkait ya trust atau kepercayaan kepada penegak hukum. Nah, bagaimana untuk menjadi ahli kalau toh pada hakikatnya
saling saling contek mencontek. Ya, ini akademisi ini harus dipertimbangkan sekali begitu. Justru ini akan mencoret nama baik kampusnya. Makanya coba saya cari tahu begitu kan ya, apakah para ahli ini antara di kampus UNER dan UMSUD ini apakah sudah saling kenal atau bagaimana? Jangan-jangan mereka saling kenal atau bagaimana begitu kan. Dan ini masih ditelusuri siapa yang membuat itu. Kalau toh pada hakikatnya adalah pihak lain yang membuat, maka jelas di situ. Kok ada nuansa-nuansa terkesan ada kebohongan. Nah, ini yang harus kita telusuri betul begitu kan sebagai dunia akademisi. Bahkan hakim menengahi ya perdebatan sengit itu, hakim menegaskan dirinya akan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan di dalam persidangan. Tom Lembong yang mengajukan gugatan pra-peradilan melawan jaksa usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula yang merugikan negara 400 miliar. Nah, jaksa di situ kita tunggu saja jaksanya. Apakah keahlian dari para ahli di situ ya sama atau bagaimana? Jelas di situ nuansanya agak kurang gimana begitu kan ya. Maka kita tunggu saja dari pihak-pihak terkait. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.